Sehat. Alhamdulillah. Sehat. Semua sehat. Ada yang nambah gemuk nggak di rumah terus? Banyak. Banyak. Rizky. Korija. Korija. Ajis, Korija tuh. siapa tahu Ajis jadi gemuk kan di rumah terus. Enggak, Mak. Ajis, Jaki itu kan. Yang kecil-kecil itu jadi gemuk. Korija Oke. ya. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ishrah li sadri wa yassir li amri. Datang li lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Oke. Tumben daring ya. Oke, sekali lagi sekilas info, sekali lagi diomongin. Masih banyak teman-teman kalian yang tugasnya belum lengkap ya nak, nanti tolong saling mengingatkan karena 2 minggu lagi insya Allah kita akan mengadakan ujian tengah semester atau mid semester. Jadi kalau bisa sebelum mid semester itu tugas semua sudah lengkap. Jadinya nanti emak ngerekapnya enak ya. Pas bagi lapor insya Allah nilai kamu tuntas semua. Tapi kalau kamu ada yang nggak ngerjain walaupun satu aja itu bisa ada kemungkinan nilai kalian nggak tuntas. Ini sudah kelas 9, walaupun kayaknya kita belajar yang main-main, tapi sebenarnya nilai kalian nggak main-main, tetap dihitung seperti nilai biasa ketika kita tatap muka. Jadi kalau nggak lulus, nanti ya nggak lulus, ya. Jadi jangan sampai menganggap enteng. Kayaknya belajarnya main-main nih, cuman 1 jam pelajaran, terus santai-santai gitu ya. Tapi sebenarnya tetap kalian diambil nilainya sama guru-guru ya, jadi jangan santai-santai. Sekali lagi saling mengingatkan sama teman-temannya, oke? Nah hari ini kita lanjutin pelajaran kemarin sudah ke persamaan kuadrat ya, persamaan kuadrat, mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan cara apa? Masih ingat nggak? Faktorisasi. Faktoran. Faktoran atau faktorisasi. Sekarang kita lanjut ke cara yang kedua, yaitu melengkapkan kuadrat sempurna. Kalau di buku cetaknya itu halaman berapa ya? 47. Berapa? 47. 47. 67. Ya, halaman 47. Boleh sambil dibuka buku cetaknya. Ya, sudah muncul di layarnya. Sudah. Ya, kita hari ini akan belajar kelanjutan dari yang kemarin, cara yang kedua yaitu menyelesaikan persamaan kuadrat dan mencari akar-akarnya dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Oke. Kenapa kita harus belajar yang ini? Ya. Tujuannya yang pertama, setelah belajar ini kalian dapat menentukan jenis penyelesaian persamaan kuadrat. Jadi kan persamaan kuadrat itu penyelesaiannya ada 3 ya. Ada pemfaktoran, melengkapkan kuadrat, dan rumus ABC. Nah itu kalian setelah melaksanakan pembelajaran ini sudah bisa minimal 2 cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Terus yang kedua, kalian bisa memahami cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan metode melengkapkan kuadrat sempurna. Yang ketiga, kalian bisa menyelesaikan soal-soal persamaan kuadrat dengan metode melengkapkan kuadrat sempurna. Ya. Oke. Selanjutnya, sudah tampil? Belum. Belum.
Sudah? Sekarang sudah tampil? Sudah. Sekarang kenapa kita harus pakai cara yang kedua ini, yaitu metode melengkapkan kuadrat? Jadi cara ini, metode ini kita pakai kalau ternyata persamaan kuadratnya itu nggak bisa kita selesaikan dengan cara pemfaktoran. Ya, kayak kemarin kan banyak tuh yang nanya waktu Mak ngasih latihan yang minggu lalu, itu nomor 1 banyak yang nggak bisa difaktorin. Ya karena memang bukan itu soalnya. Soalnya kalian hanya disuruh mencari A, B, dan C-nya. Nah, sekarang Ya. kalau nggak bisa difaktorin, ini kalian bisa pakai cara yang kedua ini atau dengan cara yang ketiga nanti, ya. Jadi dengan catatan kenapa kita harus pakai metode ini kalau persamaan kuadratnya itu nggak bisa dipecahkan dengan metode pemfaktoran. Oke, lanjut. Nah, ini sudah muncul di layarnya? Belum. Belum? Belum. Dah. Sudah. Ya. Jadi kita akan bahas tentang metode melengkapkan kuadrat sempurna. Ini ada contohnya ya. Selesaikanlah persamaan kuadrat berikut ya. Yang pertama adalah X pangkat 2 ditambah 6X dikurang 16. Ya. Nah, ini kita asumsikan tidak bisa diselesaikan dengan cara pemfaktoran. Ya, oleh karena itu kita harus menyelesaikannya dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Sebelum kita cari penyelesaiannya, kita identifikasi dulu, kita cari dulu nilai A, B, dan C-nya berturut-turut berapa. Situ kan X pangkat 2 ditambah 6X dikurang 16. Berarti nilai A-nya berapa? 1. Nilai A-nya 1 ya. Itu tidak ditulis di situ, tapi kalau tidak ditulis berarti otomatis dia adalah 1 ya. Terus B-nya berapa? 6. 6. 6. C-nya? 6. C-nya negatif 16. Oke. 16. Sudah jelas ya A, B, dan C-nya ya. Kita lanjutkan. Ini kalau kalian bingung bisa sambil dicatat ya, karena agak caranya itu sebenarnya gampang, cuman harus teliti ya, hampir sama seperti aljabar. Oke, yang pertama harus kita lakukan itu adalah kita pindahin ya nilai C-nya itu, kita pindahkan nilai C-nya terlebih dahulu ke ruas kanan. Kan tadinya C-nya itu ada di sebelah kiri kan? Sebelah kanannya itu 0, ya kan? Sebelah kirinya itu adalah X pangkat 2 ditambah 6X dikurang 16. Nah, 16-nya itu kita pindahin ke sebelah kanan. Ya. Nilai 16-nya kan tadi negatif ya. Karena pindah nyebrang sama dengan, maka berubah jadi apa? Positif. Positif. Oke, jadi hasilnya seperti itu yang sudah di layar ini. X pangkat 2 ditambah 6X dikurang 16 sama dengan 0. Nah, 16 ini kita pindahin ke sini. Nah, kita pindahin ke sini. Jadi hasilnya X pangkat 2 ditambah 6X sama dengan 16. Kenapa 16 yang jadi positif? Karena sebelumnya dia negatif. Oke, sampai situ ngerti ya? Cara yang pertama ngerti? Oke, selanjutnya, nah ini baru masuk ke bentuknya, ke bentuk umum melengkapkan kuadrat sempurna. Ini bentuk umumnya. Ya. X pangkat 2 ditambah B, B itu nilai B yang tadi. Nilai B yang tadi berapa? B dibagi 2, dipangkatkan 2, sama dengan C ditambah B dibagi 2, dipangkatkan 2. Ini kayaknya butuh dicatat deh yang ini. Bentuk umum melengkapkan kuadrat sempurna ini. Rumusnya. Dicatat. Ya.
Ma. Belum. Sudah? Udah? Kita lanjutin dengan soal yang tadi ya. Tadi nilai B-nya berapa? Yang tadi nilai B-nya berapa? 6. 6. 6. Jadi B-nya itu kita ganti dengan angka berapa? 6. 6. C-nya kita ganti dengan angka 16. 16. 16-nya sudah positif ya, karena tadi kan dia udah pindah ya. Jadi berapa? X pangkat 2 ditambah 6 dibagi 2 dipangkatkan sama dengan 16 ditambah 6 dibagi 2 dipangkatkan 2. Ini bentuknya jadi seperti ini. Tinggal ganti B sama C-nya dengan nilai yang sebenarnya. Udah jelas belum sampai di sini? Kelas. Jelas ya. Lanjut. Ya. Udah muncul di layar? Mak. Oke, tadi 6 dibagi 2 kan? 6 bagi 2 berapa? 3. 3 ya. Jadi hasilnya nanti X pangkat 2 ditambah 3 dipangkatkan 2 sama dengan 16 ditambah 3 pangkat 2. Nah itu hasil dari yang tadi ya. Iya. Nah terus lihat yang di ruas kiri, yang bagian di sebelah itu kuadratnya bisa kita keluarkan ya. Jadi X ditambah 3 sama-sama dikuadratkan kan. Nah kita jadikan dalam ya, kita jadikan dalam kurung seperti ini supaya nggak double-double nulis kuadratnya. Kita tulis satu kali aja, tapi X sama 3-nya kita gabungin jadi 1. Jelas nggak ini? Jelas. Nah, yang sebelah kanan, sekarang lihat yang sebelah kanan, 3 pangkat 2-nya ini kita ubah. 3 pangkat 2 itu berarti 3 di berapa? Dikali 3. Nah, 3 kali 3 berapa? 9. 9. Jadi 16 ditambah 9. Ya. Dah, selanjutnya yang sebelah kiri, yang ruas kiri masih tetap X ditambah 3 pangkat 2 sama dengan 16 tambah 9 berapa? 25. 25. Tuh. Nah, sekarang kita mau ngilangin kuadratnya. Sebelah kiri itu kan masih ada kuadrat kan? Ya. Nah, Ya. supaya kuadratnya hilang, sebelah kanannya kita harus akarin. Ya. Nah, lihat di bawahnya ini. X ditambah 3, kuadratnya udah hilang kan? Ya. Tapi di sebelah kanan 25-nya kita kasih akar. Nah, sekarang siapa yang tahu fungsi plus minus di sini? Coba. Ada yang tahu nggak kenapa di situ ada tiba-tiba ada plus minus, ada kurang lebih? Untuk tahu. Apa? Tentunya tahu. Hmm. Masih ingat nggak akar-akar persamaan kuadrat itu ada berapa? Ada. Ada 2 kan? Ada X1 sama X2. Nah, plus minus ini Jadi ada 2. gunanya untuk mencari X1 dan X2 X2. nanti gitu. Nah, sekarang akar dari 25 berapa? 5. 5. Oke. X ditambah 3, ini masih tetap ya, yang sebelah kiri sama dengan plus minus 5. 5 ini dari mana? Dari akar 25. 5. Nah, sekarang 3-nya ya. Yang ada variabelnya yang sebelah kiri apa yang sebelah kanan nih? Sebelah Iya. kiri. Sebelah kiri. Berarti si 3-nya ini kita pindahin sama temennya ke sebelah kanan. Kan dia nggak punya variabel tuh. Nah, kita pindahin ke sebelah kanan. Karena 3 ini nilainya positif, begitu pindah dia jadi apa? Negatif. Negatif tambah kurang atau kurang lebih 5. Nah, baru dari sini kita akan cari akar-akar persamaan kuadratnya. Ya, sekarang lihat. Untuk X1,
untuk X1, negatif 3-nya tadi ditambah dulu sama 5. Negatif 3 ditambah 5. Hasilnya berapa? Negatif 8. Hah? Negatif 8. Positif 2. Ayo Rifki nih. Ya. Terus X2-nya kebalikannya. Tadi kan udah ditambah. Sekarang cari yang dikurang. Negatif 3 dikurang 5. Utang 3.000, utang lagi 5.000. Jadi utangnya berapa? Negatif 8. 8.000. Jadi hasilnya ya, himpunan penyelesaiannya adalah 2, negatif 8. Jadi X1-nya 2 dan X2-nya adalah negatif 8. Sampai sini jelas nggak? Ada yang mau ditanyain nggak yang masih belum jelas? Jelas. Jelas. B sama C-nya tadi ya. Tapi yang perlu kalian cermati yang ada di sini ini. Ya, di sini nih tadi. Dari yang kuadrat, kenapa dia hilang kuadratnya berubah jadi akar ya, itu harus dicermati. Jangan sampai tiba-tiba, loh ini kemana kok tiba-tiba nggak ada. Nah, tapi yang sebelahnya nggak diakarin ya, hati-hati. Kadang-kadang sering kayak gitu. Oke, itu untuk yang kalau A-nya sama dengan 1. Sekarang selanjutnya gimana kalau A-nya tidak sama dengan 1? Udah muncul belum di layarnya? Udah muncul? Udah muncul di layar? Sudah. Ya. Ya. Nah, ini yang bedanya yang ini sama yang tadi apa? A-nya Karena Ada A-nya dua. ada nilainya 2. A-nya itu nilainya 2, ya kan? Ya. Jadi 2x pangkat 2 ditambah 12x ditambah 8 sama dengan 0. Kalau pemfaktoran kan itu A-nya dikali sama C ya. Nah, ini nggak usah dikali. Ya. Kita jadikan persamaan ini menjadi menjadi A-nya sama dengan 1. Supaya X-nya ini nilainya 1, yang di depan sini nilainya 1, persamaan ini harus kita bagi dengan berapa? 2. 2. Semuanya harus kita bagi sama 2. 2. 2 bagi 2 hasilnya 1. Ya. Jadi X pangkat 2. Nah, ditambah 12 dibagi 2. Hasilnya berapa nih? 6. 8 dibagi 2 hasilnya 4. Oke. Sekarang baru kita masukkan rumus yang tadi. Ya, yang dipindahin yang mana? Masih ingat nggak? Yang dipindahin yang C. Ya. Jadi berapa itu? Kanan, jadi negatif 4. Negatif 4. X Jadi kuadrat tambah X. 6x sama dengan 6x sama dengan negatif 4. Terus, yang dibagi 2 yang mana? B apa C? C. B. Udah keras-keras salah lagi. B. X pangkat 2 ditambah 6 dibagi 2. 2. Ya, dipangkatkan 2, jangan lupa pangkatnya. Sama dengan negatif 4 ditambah 6 dibagi 2. Pangkat 2. Sampai sini jelas nggak? Jelas. Oke, lanjut. Ya. Udah muncul di layarnya? Sudah. Oke, lanjut ke yang tadi. 6 bagi 2 berapa? 3 ya? Jadi X pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 sama dengan negatif 4 ditambah 3 pangkat 2. Lanjut. 3 pangkat 2 berapa tadi?
9. 9. 9. Yang sebelah kirinya tetap, yang sebelah kanannya negatif 4 ditambah 9. Utangnya 4.000 dibayar 9.000. Jadi tinggal berapa? 5.000. Nah, 5.000. yang sebelah kirinya kita ubah bentuknya ya. Kita ubah bentuknya. Kuadratnya 1 aja ini. X ditambah 3 pangkat 2 sama dengan 5. Nah, sekarang untuk menghilangkan kuadratnya, yang sebelah kanan diapain? Diakan. Betul. Jangan lupa plus minusnya. Kalau akar-akar persamaan kuadrat harus pakai plus minus, ya. Terus mana lagi yang dipindahin supaya punya teman? 3. Ya, 3-nya dipindahin ya, karena dia nggak punya teman di samping kiri, dia punyanya temannya di kanan. Jadi 3-nya positif, pindah ke kanan jadi negatif. lalu kita cari akar yang pertama, X1 ditambah dulu. Negatif 3 ditambah akar 5. Ini begini aja, nggak usah kamu cari. Negatif 3 ditambah akar 5 itu berapa ya? Di kalkulator segala macam, nggak usah. Jawabannya itu aja. Negatif 3 ditambah akar 5. Ya. Terus yang kedua, negatif 3 dikurang akar 5. Udah gitu aja jawabannya. Ya, nggak usah dicari-cari akar 5-nya berapa. Sampai sini jelas nggak? Jelas. Cuma kasih latihan nih. Oke. Siap? Insya Allah. Ya. Ini soal yang pertama. Soal yang pertama dan soal yang kedua. Selesaikan dulu satu-satu ya. Nanti kita bahas sama-sama. Soal nomor 1. X pangkat 2 ditambah 3X dikurang 4 sama dengan 0. Soal yang kedua, 2X pangkat 2 dikurang X dikurang 3 sama dengan 0. Coba cari dulu. Yang udah nanti laporan. Yang jawabannya benar, dengan temennya yang jawab, sama-sama dapat poin. Seperti biasa. Warnanya ini nih lah. Nanti kan kita muterin sama sama. Kan tukang muterin kan? Kemarin aku pun ngaji jadi orang. Aku muterin pemetaan. Jadi orang.
Udah belum yang nomor 1? Kita bahas satu-satu dulu. Agak bingung ini kayaknya nomor 1 nih, ada pecahannya soalnya. Itu mulai 5.000 tahu. Itu pintar ibu Strik, itu mau belajar, karena kalau orang mau belajar itu pasti pintar. Bisa kan? Apa? Iya. Kenapa? Nggak apa-apa. Gitu aja kita orang kita aja ngobrol. Anak-anak lagi latihan. Nah yang tadi itu Bu Listi. Bu Listi aku mau nanya, kan aku kan ngajar agama sama prakarya. Prakarya tuh 89, itu aku harus menyiapkan perangkat prakarya. Satu aja. Satu Asalkan aja terasa aja. Ini agama prakarya ya. Memang harus dua kalau itu. Oke deh. Cuman yang prakarya kan karena 2 tingkat itu bikin satu aja. Iya. Oke. Harus banyak-banyak. Ya udah. Makasih ya Bu, siap. Majuin, bakalan dimajuin ada ya kita aja yang disiplin gitu. Tergantung nanti duitnya di mana apa tinggal dulu. Terus kalau misalnya aku 78 sebelum gimana di satu aja sampelnya gitu. Itu juga ada kalau mungkin ada. Itu kan dia punya iya, karena dia nggak keluar dari keluar dia. Aku tuh sengaja sih, kan seminggu dulu itu kan pas seminggu ambil katanya cuci buku kan. Pas aku mumpung ada nih guru yang bisa rajin bikin, minimal kita punya satu aja gitu kan. Kalau tadi aku malah ngomong sama dia nih, kalau misalnya agama kayaknya sih biasanya kita kan biasanya yang Iya. biasanya aku lebih mungkin di formalin aja karena mungkin ada lagi cuman kalau kecuali kalian misalnya memang basicnya di situ kayak misalnya dia ngajar bahasa Inggris sama seni budaya jadi bahasa Inggrisnya dia ambil karena basicnya memang bahasa Inggris dia ambil Kayak dulu ini kan bingung ya. dia kan basicnya ngajar dua-duanya gitu kan. Tapi kalau dia ganti mau pasti dia nggak ngajar dari tadi karena nggak ada guru prakarya. Sendiri bapak itu kan Kan punya basic minimal basic konsultan enggak. gimana gitu mungkin ada omongan tersendiri gitu loh. Nah aku nggak
tahu omongannya gimana kontrak sebelumnya gitu kan. Makanya ya agak terus aku sudah nggak mau ikut campur lagi, jadi cuma mau karena dia posisinya tadi mbak dia gitu mungkin karena aku dipanggil aku nggak tahu di omongan awal dia. Oke, udah yang nomor 1. Ini diem-diem aja, jangan-jangan tidur lagi. Ada yang sudah nomor 1? Jadi nggak lindungi. Sudah yang nomor 1 kita bahas. Belum ada yang selesai? Ini jawabannya cuma gitu. Ada yang bisa nggak? Coba, yang bisa nggak? Ada yang ketemu nggak jawabannya? Nah, ini kita bahas sama-sama, nggak apa-apa. Ketemu apa mentok? Ayo, ngaku. Udah. Udah. Yang udah nih siapa nih? Rifki. Wayan. Rifki. Wayan. Saya Wayan. Salah. Belakangan dia. Rifki. Enggak nih, Bu. Rifki. Udah. Yakin. Sama Aziz. Rifki, Wayan, siapa lagi? Enggak. Siapa? Aziz. Enggak nih. Terus? Udah. Udah. Oke, coba yang jawab Gani, coba Gani. Nomor 1 jawabannya berapa? 0,2. X1-nya berapa? Satunya X1-nya berapa? min 1 plus 1. Udah 0. Terus X2-nya? min 1 sama dengan min 2. Oke. Itu jawabannya Gani. Sekarang jawabannya Rifki berapa, Ki? X1-nya berapa? 1. X2? X2-nya min 4. Oke. Jawabannya Wayan berapa? X1-nya 1, X2-nya min 4. Oke. Jawabannya Ajis berapa? Belum, Mak, belum. Oh, belum. Ya, Ajis bohong. Terus tadi siapa? Ajis Siapa lagi tadi yang udah? Zaki Eka. Belum Siapa? dah. Nggak jelas. Sebelum Zaki Eka. Zaki Tadi berapa, tuh. Zaki? X1-nya berapa? X2-nya 16. 16. Siapa lagi yang udah? Oke. Kita bahas dulu. Jawabannya Gani apa jawabannya Rifki dan kawan-kawan atau jawabannya Jaki yang benar?
Ini pembahasannya. Ya. X pangkat 2 ditambah 3X dikurang 4 sama dengan 0. Yang dipindahin adalah yang 4. yang 4. 4. Sambil dicocokin ya, cara urut-urutan cara kalian sambil dicocokin sama caranya emak ya. Kalau ada yang kurang atau salah dikoreksi. Oke, sekarang nilai B-nya berapa? 3. Ya, berarti yang dibagi 2 adalah 3 ya. Oke, jadi X pangkat 2 ini ditambah 3 dibagi 2 pangkat 2 sama dengan 4 ditambah 3 dibagi 2 pangkat 2. Oke. Lanjut. Yang sebelah kiri kita diemin dulu. Yang sebelah kanan yang kita hitung. 4 ditambah 3 pangkat 2 berapa? 9 ya. 2 pangkat 2. 4. Ya. Nah, ini kan penjumlahan, dia bentuknya pecahan. Ini harus kalian selesaikan dulu. Ya, cari dulu KPK-nya. Ini kan sama dengan 4/1 ditambah 9/4. Nah, 4/1 ditambah 9/4 ini berapa? Nah, hasilnya. Itu dicari dulu KPK-nya. 25/4. Ya. Nah, sekarang yang sebelah kiri kita rubah kan bentuknya. Ya. Supaya kuadratnya nggak banyak-banyak. Jadi kita rubah bentuknya. Jadi X ditambah 3/2 dipangkatkan 2. Nah, yang di sebelah kanan, 4/1 ditambah 9/4 itu hasilnya adalah 25/4. Lanjut. Nah, ini hasil akhirnya. Siapa yang benar tadi? Saya. Saya. Poin. Tapi Yang beda lain caranya. juga hasilnya benar. Sama dengan hasilnya emak, hasilnya Rifki, hasilnya Wayan tadi ya, berarti benar ya. Kita lanjutin tadi caranya ya. Supaya kuadratnya hilang, kita akarkan 25/4-nya, kita akarkan. Akar dari 25 berapa? 5. Akar dari 4 adalah 3. Baru 3/2-nya ini. Yang salah disalin ya, yang salah disalin supaya kamu tahu salahnya di mana. 3/2 ini kan positif, dia kita pindahin ke sini jadi negatif. Jangan lupa plus minusnya. Nah, ini kalian lihat penyebutnya ini udah sama kan, sama-sama 2 ya enggak? Nah, ini tinggal ditambah X1-nya 1, X2-nya sama dengan negatif 4. 1 itu dari mana? Utang 3.000 dibayar 5.000. Berarti tinggal 2 kan? 2 dibagi 2 hasilnya sama dengan 1. Nah, ini utang 3.000, utang lagi 5.000. Jadi utangnya 8. 8 dibagi 2 hasilnya adalah negatif 4. Nah, ini. Ini untuk yang nomor 1. Siapa aja tadi yang benar? Dicatat dulu. Rifki, Wayan, siapa lagi? Siapa? Cuman 2 yang benar, yang lainnya ngitung nggak? Ngitung tapi masih salah ya? Iya. Ya, caranya seperti ini ya. Ini. Jadi kamu pasti salahnya ada di sini nih. Salahnya ada di sini. Ubah di. Kalau di sininya udah salah, ke bawah salah semua. Ya, jadi harus hati-hati. Oke, itu yang nomor 1. Sekarang yang nomor 2. Udah dikerjain belum yang nomor 2? Mak, tapi lupa caranya lagi. Nomor 2 udah dikerjain? Belum. Ya, kerjain dulu. Makas waktu 5 menit. Karena pembelajaran kita mau selesai. Caranya dengan cara yang kedua tadi. Hanya tidak sama dengan 1. Diapain tuh tadi? Oh iya, dibagi ya. Dia disederhanain dulu itu.
Yuk 5 menit ya, 5 menit. Ini gimana? Jadi gua WA aja. WA. Masa karmo? Sugesti aja di bodo amat. Ada kantong. Kayak gitu aja. Sugesti anak-anak itu masih lah. Mudah-mudahan aja ini sih. Tidaknya ada orang ngaku gitu. Min, Yusir Fadilah beri. Ada mah ngaco. Gue lirikin aja panjang. Gue sini Fadilah. Gue aja bacanya ngeri ini mah. Kawan mau respon. Ya mana kalau dia kan udah iya aja. Kalau saya ada saran nanti gue baca lah. Gimana kalau linknya dilihat aja karena takut ada yang berbagi. Iya. Dia udah ditambahin supaya nambahin. Oh gitu. Kalau anaknya kayak gini, biasanya dia nggak salah dia ngerti. Iya. Terus kalau orang bersalah mana? Betul. Ya gue pengennya anak kayak gitu terus yang lainnya. Iya. Dia nggak salah. Iya. Kalau orang dewasa bisa lah betul. Iya. Kalau anak-anak begitu ya, pasti dia lari. Takut. Ya. Oh, nggak kerja. Atau gue terlalu baper gue baca kayak gini bukan salah. Itu mah kacau banget. Ini kurang ajar nggak sih? Oh, lebih dari kurang ajar itu. Lucu. Gue masa sih nggak pakai ini gue bisa gue. Kecuali kan kita ngomelin dia orang pakai bahasa yang kasar. Kita masih tahu. Ini gue tanya makanya. Ada makhluknya. Masih pantas nggak sih jalan? Ini kan makhluk hidup. Kan guru IPA. Iya. Pas beneran kan? Iya. Enggak ada kayak udah baca semua kecuali gue ngomong kayak aku mungkin ada gitu nggak bisa emang gue cari di YouTube kan dari mana cara mengetahui email segala macam nggak ada memang dari setelan kita awal jadi gue cuma ibu ini bukan cuma ngajarin dia bukan kayak aku belum perbaiki anak-anak iya kan wajar kalau gue ngomong masih gue ada belum kalau nggak ada udah sih Oke, 1 menit lagi. Nggak ketemu juga harus ini nggak ada apa-apa sih ada di mana kalau ketemu sekarang saya panjang saat mungkin nanti dia nyari lagi coba aja yakin mudah-mudahan kita yakin sih kacau. Ada yang sudah nomor 2? Belum. Belum, Mak. Bingung.
Udah belum? Ayo, sudah waktunya untuk menjawab. Ada yang sudah selesai? Belum. Belum? Apa langsung kita bahas saja? Sampai dicocokin jawabannya ya. Bahas aja, Mak. Ya, Saya udah, Mak. udah. Siapa itu saya? Citra. Citra udah. Berapa Citra jawabannya? Min 1 atau 3/2? X satunya? Min 1 1 atau 3? per 2. Min 1 ya? Iya. X satunya min 1. Iya. X 2-nya? 3/2. 3/2 ya? Iya. Hampir dikit lagi benar. Dikit lagi. Tapi Emak yakin nih jawabannya Citra sudah mengarah ke yang benar. Kan dia salah tandanya aja ya. Oke, kita bahas ya. Tapi Citra tetap dapat poin ya, Nak, karena kamu satu-satunya yang jawab dan jawaban kamu sebenarnya benar, cuman tandanya aja yang salah ya. Sambil dicocokin ya. Ya. Ini pembahasan kita. Nih, 2x pangkat 2 ditambah x dikurang 3 sama dengan 0. Supaya dia jadi A sama dengan 1, maka harus dibagi dengan 2 ya. Jadi hasilnya yang lain disalin ya, biar tahu ya. X pangkat 2 ditambah ya, ini kan X-nya B-nya nilainya 1 nih. Satunya dibagi 2. Nah, ini 2 dibagi 2 hasilnya 1 di sini. Di sini 1 dibagi 2 jadi setengah. Ini 3 dibagi 2 jadi 3/2 sama dengan 0. Setelah itu si 3/2 ini kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi X pangkat 2 ditambah setengah X sama dengan 3/2. Lanjut. X pangkat 2 ditambah ya, setengahnya dari setengah. Ya kan? Setengahnya dari setengah atau setengah dibagi 2 itu sama dengan 1/4. Setengah dikali hasilnya adalah 1/4. Ini juga 3/2 ditambah 1/2 dibagi 2. 1/2 dibagi 2 itu sama dengan setengah dikali setengah. Hasilnya 1/4. Nah, jangan lupa pangkatnya 2 ya. Udah dicatat belum? Belum. Screenshot dulu. Boleh difoto, boleh di screenshot, boleh dicatat, boleh.
Udah? Lanjut. Nah, ini pembahasan yang selanjutnya. Ya. Tadi kan terakhirnya X pangkat 2 ditambah 1/4, ya, setengah dikali setengah sama dengan 1/4, pangkat 2 sama dengan 3/2 ditambah 1/4 pangkat 2. Kita selesaikan dulu yang ini, yang 1/4 pangkat 2. 1/4 pangkat 2, 1 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 2 sama dengan 16. Jadi yang sebelah kanan hasilnya adalah 3/2 ditambah 1/16. Nah, yang sebelah kiri kita ubah bentuknya, ya. X ditambah 1/4 pangkat 2. Nah, yang sebelah kanan ini kamu samakan dulu penyebutnya, cari KPK-nya. Karena 16 bisa dibagi 2, maka kita pakai 16 aja KPK-nya, ya. Jadi hasilnya berapa? 3/2 ditambah 1/16, hasilnya adalah 25/16, ya, 25/16. Nah, kita mau ngilangin kuadrat yang di sebelah kiri kan? Maka yang di sebelah kanan kita akarkan. Jangan lupa apa ini? Plus minusnya. Ya, jangan lupa plus minusnya. Akar 25 berapa? 5. Nah, akar 5. 16. Akar 16. 4. Oke, lanjut. 4. Lanjut yang terakhir. Nah, ini. Ya, ini yang tadi, ya. Akar 25 adalah 5, akar 16 adalah 4. Nah, setelah itu 1/4-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Karena dia positif, berubah jadi negatif. Nah, jadi 1/4 plus minus 5/4. Ini sudah sama nih. Penyebutnya. Tinggal kita cari akar yang pertama. X1-nya adalah negatif 1/4 ditambah 5/4. Citra salah di sini ya, Citra ya. Harusnya 1, bukan negatif 1. Tapi cara kamu udah benar, cuman tandanya aja yang salah ya. Jadi utang Ibu dibayar 5.000, hasilnya tinggal 4 kan? Jadi 4 dibagi 4 berapa? 1. 1, ya. Positif hasilnya, bukan negatif. Nah, yang kedua, negatif 1/4 dikurang. Kalau yang tadi ditambah, yang kedua kita ini adalah dikurang. 5/4. Utang 1.000, utang lagi 5.000. Jadi utangnya ada 6. Ya, 6/4. Nah, tadi kan Citra jawabannya 3/2, ya kan bisa disederhanain, ya kan? Sama-sama dibagi 2. 6/4 itu sama-sama bagi 2. Jadi negatif 3/2. Oke? 2. Oke. Ya. Kamu pasti bingung di nyari-nyari yang ininya nih. Iya. Pakai pecahan udah bingung semua, ya kan? Ya. Kalau pakai pecahan udah bingung semua. Iya. Oke. Citra tetap dapat poin ya, Nak? Kamu udah benar tadi, cuman salah itunya aja. Tandanya aja. Oke. Sampai di sini ada yang belum jelas? Minggu depan kita lanjutin yang rumus ABC. Itu lebih gampang lagi. Ya. Ya. Yang ini agak ribet karena ruas kanan harus pindah ke ruas kiri harus pindah ke ruas kanan. Nah, ya, udah mulai pecahan, kamu mulai pusing. Oke. Ada yang mau tanya sampai di sini? Nggak ada. Nanti sekali lagi slide-nya akan upload di Classroom sama di YouTube juga. Kamu bisa lihat di channelnya, nanti bisa tonton di situ kalau masih belum jelas juga. Mau dikasih tugas apa enggak? Mau. Mau cuma 1. Enggak. 1 tapi benar. Enggak sih. Emak ini bingung soalnya. Emak ngasih tugas terus ya. Enggak Terus dikumpul. ngasih tugas. Tapi yang kamu orang ini aja. Yang lainnya nggak ada yang ngumpul, jadi numpuk di situ. Enggak usah. Ya, nggak ada
yang rajin, yang males gitu. Untuk sementara nggak dikasih tugas dulu minggu ini ya, kan minggu kemarin sudah. Alhamdulillah. Informasi. Sama. Alhamdulillah aja langsung. Tolong diinformasikan ke teman-temannya sekali lagi yang belum melengkapi tugas segera dilengkapi Ya. sebelum mid semester ya. Iya, Mak. Oke? Ya, mau. Oke, sampai di sini dulu ya untuk menutup pembelajaran hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa Anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk perhatian dan kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang. Sekian jam.